Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Januraini dengan NIM B100-200-142. Di sini saya akan mempresentasikan e-book yang saya pilih, yaitu Securing Information and Communication System, Principal Technologies and Application, yang disusun oleh Stephen M. Vernal, Socrates Katsikas, Javier Lopez, and Ahmed Patel. Bab 1, Konsep, Layanan, dan Ancaman Keamanan. Kebutuhan akan keamanan sistem informasi dan komunikasi pada dasarnya muncul dari ketergantungan kita pada teknologi informasi untuk mendukung berbagai kegiatan yang terus meningkat dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Bagi individu, mengakses layanan berbasis internet seperti email dan web telah menjadi elemen standar kehidupan sehari-hari, dan online seringkali menjadi rute pertama dalam berbagai situasi, dari sekedar mencari informasi hingga tugas seperti berbelanja dan perbankan. Untuk organisasi, penggunaan teknologi sama-sama mapan, dengan layanan seperti email menjadi bagian dari kehidupan komunikasi bisnis modern, dan transaksi online membentuk bagian yang meningkat dari aktivitas komersial. Akibatnya, ada persyaratan yang signifikan untuk perlindungan, yang mengarahkan kita untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan komunikasi yang kita andalkan. Tapi, apa sih sebenarnya keamanan informasi itu? Keamanan informasi adalah perlindungan informasi dari berbagai ancaman untuk memastikan kelangsungan bisnis, meminimalkan risiko bisnis, dan memaksimalkan pengembalian investasi dan peluang bisnis. Sebelum mempertimbangkan masalah seputar keamanan komputer, penting untuk terlebih dahulu menentukan serangkaian kata kunci yang merupakan bagian penting dari pemahaman dan hubungan timbal balik antara ancaman dan kerentanan. Ancaman adalah keadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian. Ancaman mungkin tidak disengaja atau disengaja. Pada tingkat tinggi, ancaman dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yang dihasilkan dari berbagai tindakan yang tidak sengaja atau disengaja terhadap sistem yang harus dilindungi, yaitu ancaman fisik, misalnya kebakaran, banjir, gedung, atau listrik mati. Kedua, ancaman peralatan, misalnya CPU, jaringan, atau kegagalan penyimpanan. Yang ketiga, ancaman manusia, misalnya kesalahan desain atau operator, penyalahgunaan sumber daya, dan berbagai jenis kerusakan berbahaya. Kemudian kerentanan adalah mempengaruhi kemungkinan ancaman menjadi kenyataan dan berhubungan dengan kelemahan dalam sistem yang mungkin dieksploitasi untuk menyebabkan kerugian. Poin-poin ini memperkuat pengamatan sebelumnya bahwa keamanan komputer berkaitan dengan lebih dari sekedar perlindungan komputer itu sendiri. Pertama, kerentanan lingkungan dan infrastruktur. Kedua, kerentanan perangkat keras. Ketiga, kerentanan perangkat lunak. Keempat, kerentanan komunikasi. Dan kelima, kerentanan personel. Serangan dan penyalahgunaan. Salah satu alasan yang paling umum untuk membutuhkan keamanan adalah untuk melindungi sistem dari orang-orang yang akan sengaja menyerang. Beberapa nama yang sering dianggap berasal dari anggota komunis peretas adalah cyber teroris, cyber warrior, hacktivist, malware writers, pickers, samurai, script kiddies, virus, DOODS. Kemudian layanan keamanan dan perlindungan. Tujuan keamanan komputer umumnya diakui sebagai mempertahankan 3 prinsip atau karakteristik tingkat atas, yaitu kerahasiaan, mengacu pada pencegahan pengungkapan informasi yang tidak sah dan biasanya merupakan aspek yang paling erat diasosiasikan orang dengan konsep keamanan. Integritas, berkaitan dengan pencegahan modifikasi informasi yang tidak sah, pengguna harus dapat mempercayai sistem mereka dan yakin bahwa informasi yang sama dapat diambil seperti yang pertama kali dimaksudkan. Selanjutnya, aset hanya boleh diubah oleh pihak yang berwenang dengan cara yang berwenang. Kemudian, availability, berkaitan dengan kebutuhan data dan sistem agar dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang, kapanpun dan dimanapun diperlukan. Bab 2, informasi terintegrasi bisnis manajemen keamanan. Manajemen keamanan informasi harus dilakukan secara terintegrasi dengan praktek manajemen bisnis normal. Solusi berbeda untuk keamanan informasi tidak normal, tidak efektif, dan akhirnya membuat frustasi. Integrasi adalah diwujudkan melalui alat manajerial praktis. Di antaranya, model PDCA adalah metodologi yang telah terbukti dan diakui untuk semua jenis manajemen. Nah, pada gambar di samping ini adalah model PDCA beserta penjelasannya. Menerapkan model PDCA, yaitu kontrol rasional atau operasional,
perbaikan langkah kecil rasional yang berkelanjutan, atau bisa disebut pendekatan Kaizen. Terus yang ketiga, perubahan terobosan inovatif atau strategis. Ini cocok juga untuk manajemen keamanan informasi terintegrasi bisnis, menciptakan kesadaran yang diperlukan di dalam perusahaan dan organisasi, dan memberikan pelatihan yang diperlukan, tetapi penggunaannya agak kabur. Dan keuntungannya, jika penawaran belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam praktik. Siklus hidup manajemen kelangsungan bisnis menunjukkan perlunya integrasi dengan manajemen proses bisnis dan dengan jelas menunjukkan tautannya antara masalah teknologi dan manajerial yang terkait dengan manajemen kelangsungan bisnis. Bab 3 adalah teknologi autentikasi pengguna. Prinsip-prinsip teknologi autentikasi dan memiliki menyajikan berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk menyediakan layanan yang aman. Andal proses autentikasi. Konsep klasik autentikasi berdasarkan tepi pengetahuan rahasia sudah mapan tetapi telah terbukti sering dikompromikan oleh pengguna tindakan atau dengan cara pelaksanaannya. Nah, bab ini telah menyediakan tinjauan komprehensif metode berbasis rahasia klasik, mengidentifikasi kelemahan dan mengusulkan praktik terbaik. Itu juga telah memperkenalkan variasi pada pendekatan ini menggunakan pengetahuan atau metode pengenalan visual yang dapat digunakan sebagai pengganti atau dalam kombinasi dengan metode autentikasi lainnya. Token dan biometrik telah dibahas sebagai metode alternatif potensial bersama dengan analisis kekuatan dan kelemahannya bersama dengan tinjauan umum tentang berbagai metodologi serangan potensial. Dapat dilihat bahwa pendekatan untuk autentikasi sangat bervariasi. Tingkat penerimaan dan pemanfaatan teknik sangat bervariasi dan tidak ada solusi satu kesesuaian yang dapat diterapkan di semua lingkungan. Bab 4, otorisasi dan kontrol akses. Otorisasi berkaitan dengan mendefinisikan hak akses mana, misalnya membaca, menulis, menghapus, dan mengeksekusi, di mana mengenai objek tertentu yang dimiliki subjek tertentu. Kontrol akses memeriksa apakah subjek memiliki otorisasi untuk mengakses objek yang diinginkan ketika permintaan akses terjadi. Akibatnya, tindakan tersebut dikabulkan atau ditolak. Otorisasi dan kontrol akses alamat kerahasiaan atau akses baca, dan persyaratan keamanan integritas atau akses tulis. Kontrol akses diskresioner atau DAC adalah teknik terkenal dengan hanya sedikit masalah penelitian terbuka didukung oleh banyak sistem perangkat lunak komersial, misalnya di BMS. DAC diimplementasikan di sebagian besar sistem operasi untuk keamanan sistem file dan sistem manajemen basis data. Kontrol akses wajib MAC berkaitan dengan aliran informasi dalam suatu sistem. Istilah MAC didasarkan pada fakta bahwa kontrol akses didasarkan pada seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yang bersifat wajib daripada yang dapat ditentukan pengguna. Kontrol akses berbasis peran atau RBAC telah berkembang menjadi standar de facto dalam sistem multipengguna perusahaan yang melibatkan sejumlah besar pengguna dengan hak dan kewajiban yang berada serta sejumlah besar sensitif data. RBAC menyederhanakan administrasi izin akses dengan menghapus tautan langsung antara subjek dan objek. Ini memperkenalkan tipuan melalui peran yang dapat diturunkan dari struktur organisasi yang merangkum fungsi atau tugas organisasi, misalnya sekretaris atau operator, dan kemudian ditugaskan kepada pengguna. Untuk model referensi RBAC dibagi menjadi 4 submodel, yaitu core RBAC, RBAC hierarkis, kendala RBAC, dan model RBAC terkonsolidasi. Kontrol akses berbasis atribut adalah memanfaatkan properti subjek dan objek sebagai dasar untuk otorisasi daripada secara langsung mendefinisikan hak akses antara pengguna dan objek. Di sisi pengguna, atribut bisa menjadi posisinya dalam suatu organisasi sangat mirip dengan peran. Khusus untuk pengguna eksternal, bagaimanapun kredensial yang diperoleh, misalnya langganan atau status pelanggan, atau atribut seperti usia atau alamat pengiriman mungkin perlu digunakan sebagai gantinya. Atribut bisa sangat dinamis, yaitu bertentangan dengan peran yang diidentifikasikan secara statis. Bab 5, aplikasi data sentrik. Keamanan dalam basis data relasional. Konsep umum keamanan basis data sangat luas dan mencakup hal-hal seperti masalah moral dan etika yang diperlakukan oleh publik dan masyarakat.
Masalah hukum di mana kontrol diatur atas pengumpulan dan pengungkapan informasi yang disimpan, atau masalah yang lebih teknis. Seperti bagaimana melindungi informasi yang disimpan dari kehilangan atau akses yang tidak sah, perusakan, penyalahgunaan, modifikasi, atau pengungkapan. Kemudian, pelindungan berbasis tampilan. Tampilan database adalah tabel virtual berdasarkan hasil query SQL Select. Di setiap proyek memiliki manajer yang bertanggung jawab. Berbeda dengan tabel dasar, tampilan tidak terwujud, artinya tidak secara fisik disimpan dalam database, tetapi hanya dapat dipakai dengan data sesuai permintaan. Konten tampilan dapat mereferensikan sejumlah tabel dalam tampilan lainnya. Tampilan bekerja sangat baik untuk otorisasi dan kontrol akses. Alih-alih mengotorisasi pengguna dengan pembatasan akses berdasarkan tabel dasar yang disimpan secara fisik, pengguna dapat diotorisasi pada tabel tampilan saja. Tampilan mungkin menerapkan beberapa semacam fungsi filter secara otomatis menyaring data yang tidak diizinkan oleh pengguna melihat. Kemudian, SQL hibah atau cabut, kontrol akses discrete didasarkan pada dua prinsip dasar, yaitu tersedia dan kontrol statistik tunduk pada serangan pelacakan basis data. Setiap pengguna dalam sistem akan diizinkan. Yang pertama adalah prinsip kepemilikan informasi, dan yang kedua adalah bahwa pemilik memiliki semua hak istimewa untuk menggunakan objek yang dimiliki. Ini juga termasuk hak istimewa pendelegasian hak, yang berarti bahwa hak istimewa dapat menyebar di antara pengguna-pengguna cerdas, dapat menggunakan kombinasi query agregat untuk memperoleh informasi meskipun sangat sederhana. Pernyataan tampilan SQL adalah mekanisme yang kuat untuk menyusun objek keamanan. Yang terakhir ada kontrol akses berbasis peran di federasi basis data. Database mungkin telah bekerja dengan cukup selama beberapa tahun terakhir. Dalam aplikasi baru seringkali kebutuhan untuk mengintegrasikan sudah database yang ada menjadi federasi database menjadi jelas. Mungkin karena aplikasi tertentu ingin memiliki pandangan gabungan terhadap informasi yang tersedia yang mencakup aspek yang lebih global. Bahkan, federasi basis data antara yang berbeda organisasi atau perusahaan mungkin diinginkan untuk memungkinkan data antar perusahaan membagikan. Penting untuk dicatat bahwa dalam database federasi atau FDBS, database komponen partisipasi atau CDBS harus tetap memiliki otonomi karena lokal yang ada aplikasi akan tetap didukung. Selanjutnya, bab 6, kriptologi modern. Isu dalam kriptologi modern karena diskusi terbatas pada tinjauan umum algoritma kriptografi. Masalah lainnya diselesaikan dalam kriptografi meliputi identifikasi, timestamping, berbagi rahasia, dan uang elektronik. Banyak masalah menarik di bawah konsep-konsep secure komputasi multipartai seperti pemilihan elektronik dan pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital secara terdistribusi. Aspek penting adalah infrastruktur manajemen kunci yang mendasari yang memastikan bahwa kunci rahasia dan publik dapat ditetapkan dan dipelihara di seluruh sistem dengan cara yang aman, yaitu di mana kriptografi memenuhi batasan dunia nyata. Kemudian sementara kriptologi telah membuat signifikan kemajuan sebagai ilmu, ada beberapa tantangan penelitian dari sudut pandang teoritis dan praktis. Kemajuan perlu dibuat dalam landasan teoritis seperti bagaimana membuktikan bahwa suatu masalah itu sulit, pengembangan algoritma kriptografi baru, dan implementasi yang aman dan efisien dari algoritma kriptografi. Bab 7, keamanan jaringan. Jaringan komputer merupakan kumpulan rumit dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama. Jaringan komputer sering disalahartikan dengan sistem terdistribusi yang terdiri dari kumpulan proses terpisah secara spesial yang berkomunikasi melalui pertukaran pesan. Perbedaan mendasar antara jaringan komputer dan sistem distribusi adalah pada tingkat transparansi ketika pengguna mengeksploitasi beberapa sistem komputer otonom yang terdiri dari sistem terdistribusi untuk melakukan tugas. Keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam bidang keamanan informasi dan komunikasi saat ini. Keamanan jaringan telah ditemukan perlakuan dalam teks yang jauh lebih banyak daripada yang ada di sini. Menyentuh subjek, memberikan gambaran umum tentang area tersebut, terstruktur menurut lapisan arsitektur OSI, bersama dengan petunjuk ke materi yang dapat dilihat oleh pengguna yang tertarik untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.
Selanjutnya, bab 8, kunci publik standar dan hak istimewa infrastruktur manajemen. Layanan keamanan yang didasarkan pada mekanisme kriptografi mengasumsikan bahwa kunci kriptografik didistribusikan di antara pihak-pihak sebelum mereka membangun komunikasi yang aman. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen kunci adalah untuk menyediakan prosedur yang paling aman untuk menggunakan kunci kriptografi, karena konsep keamanan yang paling canggih pun akan sia-sia jika manajemen kunci tidak ditangani dengan benar. Solusi untuk penyediaan layanan autentikasi dan otorisasi melakukan penggunaan sertifikat identitas dan sertifikat atribut, dan kerangka kerja yang disediakan untuk penggunaan jenis sertifikat secara lebih luas, yaitu PKI dan PMI. Manajemen kunci dan masalah autentikasi penggunaan menggunakan KDC sebagai dukungan. Evolusi menuju penggunaan kriptografi berbasis kunci publik untuk mengatasi masalah dan penggunaan struktur data standar, sertifikat identitas dan CA di tahap pertama untuk autentikasi, dan atribut sertifikat dan AA di tahap kedua untuk otorisasi. Bab 9, kartu pintar dan token. Kartu pintar adalah sistem komputasi kecil, chip tunggal, dan berdiri sendiri, berevolusi dari kartu plastik dengan strip magnetik untuk menyimpan data digital. Masalah dengan kartu dan strip magnetik adalah mudahnya membaca atau mengubah data yang disimpan pada strip magnetik dengan peralatan standar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.1, kartu pintar tersedia dalam berbagai faktor bentuk. Organisasi internasional untuk standarisasi mendefinisikan berbagai ukuran. Format ID1 misalnya adalah kartu plastik berukuran kartu kredit dengan chip yang disertakan. Kartu SIM yang digunakan oleh telepon GSM didefinisikan sebagai format ID 000. Format lain seperti ID 00 ada tetapi kurang umum digunakan. Kemudian ada kartu chip dengan keamanan tinggi, antarmuka komunikasi berbasis kontak atau tanpa kontak, digunakan sebagai token pribadi. Cocok untuk membawa informasi sensitif seperti kredit untuk panggilan telepon atau sebagai token autentikasi pada mesin ATM di mana kartu tersebut membawa kredensial. Kemudian, token atau label RFID seperti pada gambar 10.2. Perangkat ini memiliki kesamaan bahwa mereka digunakan untuk mengidentifikasi orang, barang, dan teknologi kartu pintar tanpa kontak untuk aplikasi yang lebih mewah seperti autentikasi dan kontrol akses menjadi kabur. Dalam beberapa kasus menginginkan identifikasi dan autentikasi, dalam beberapa kasus ingin menghindari dan lebih suka menjaga privasi seseorang. Untuk kedua masalah tersebut, terdapat berbagai macam solusi teknis, biasanya berdasarkan algoritma kriptografi, protokol, dan mekanisme, meskipun beberapa di antaranya adalah komputasi yang agak intensif. Untuk sebagian besar kasus tipikal terdapat solusi yang tepat. Bab 10, privasi dan peningkatan privasi teknologi. Privasi sebenarnya didefinisikan sebagai hak atas penentuan nasib sendiri secara informasional, yaitu individu harus dapat menentukan sendiri kapan, bagaimana, sejauh mana, dan untuk tujuan apa informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Namun, adapun resiko privasi terkait dengan LBS dan RFID jika keamanan dan privasi yang tepat kurang, yaitu aplikasi LBS bisa salah gunakan. Seperti data pribadi, seperti data lokasi, preferensi pengguna, aktivitas bisnis, dan jenis informasi yang diminta pengguna dapat dikompilasi dan disimpan oleh penyedia layanan di profil pengguna terperinci. Privasi tidak dapat hanya dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu mengklasifikasikan dan menyajikan teknologi peningkatan privasi yang menyediakan sarana penting untuk menegakkan persyaratan privasi hukum secara teknis. Privasi dapat dilindungi dengan baik jika data pribadi dihindari atau diminimalkan. Oleh karena itu, teknologi komunikasi anonim (PET) penting untuk melindungi privasi mitra komunikasi. Memungkinkan misalnya pengguna LBS mengirim permintaan ke server LBS secara anonim dan menyediakan blok bangunan penting untuk privasi meningkatkan aplikasi. Namun, penelitian dan pengembangan PET lebih lanjut diperlukan untuk menangani secara memadai ancaman privasi dari teknologi ambien yang muncul. Bab 11, teknologi penyaringan konten dan hukum. Solusi teknologi yang berguna yang mampu menyaring konten di internet dan di web telah disajikan.
Lebih khusus, pemblokiran tingkat paket serta peringkat konten, tingkat aplikasi, pembatasan diri, dan pemfilteran telah dijelaskan. Pemblokiran tingkat paket membuat ISP bertanggung jawab untuk memutuskan konten yang akan disediakan untuk pelanggan mereka. Sementara di sisi lain, gagasan peringkat konten, tingkat aplikasi, penentuan nasib sendiri, dan pemfilteran membuat pelanggan bertanggung jawab atas konten yang mereka dapat akses. Kemudian, dalam waktu dekat, pengembangan lebih lanjut dari web semantik, serta adaptasi standar, karena sebagian besar informasi yang tersedia secara online bersifat semi-struktur atau sering tidak terstruktur sama sekali. Penelitian yang muncul perlu dikembangkan untuk menyebarkan penyaringan informasi yang akurat dan terutama konten multimedia. Mempertimbangkan kesulitan yang terkait dengan pemantauan teknik yang efisien, pertanyaan dapat diajukan apakah mungkin bagi negara untuk terus memikirkan sekutu nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan dan penyebaran informasi di seluruh dunia. Apakah tindakan penyaringan dan pemblokiran dilakukan oleh ISP atau oleh pemerintah? Mereka cenderung gagal kecuali ada kesesuaian internasional dalam peraturan hukum tentang ucapan yang dapat diterima secara online. Solusi global tampaknya menjadi satu-satunya solusi yang masuk akal tetapi tidak benar-benar layak untuk setiap masalah yang mungkin terjadi karena rezim hukum, budaya, dan persepsi yang berbeda. Konflik dapat diselesaikan sebagian dengan harmonisasi dan pendekatan hukum nasional melalui konvensi yang dapat memperjelas dan mengurangi konflik hukum lintas batas. Sistem penyaringan yang baik harus menyadari beberapa nilai penting: otonomi pengguna akhir, menghormati kebebasan berekspresi, keragaman ideologis, transparansi, menghormati privasi, interoperabilitas, dan kompatibilitas. Nilai kebebasan berpendapat harus dilindungi melalui desain teknologi dan melalui regulasi administratif dan legislasi teknologi. Bagaimanapun, arsitektur teknologi dan rezim hukum harus disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan partisipasi penuh dan kuat oleh individu. Bab 12. Model investigasi kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah masalah serius. Tindakan pencegahan sederhana tidak cukup lagi, karena harus menemukan cara untuk menangkap dan mengadili penjahat dunia maya, dan investigasi kejahatan dunia maya mencakup segala hal mulai dari bentuk digital hingga komputer dan forensik jaringan adalah pintu gerbang mendasar untuk mengasipkannya. Tetapi tidak boleh menyerahkan semuanya kepada ahli forensik kejahatan dunia maya. Setiap orang dari lembaga penegak hukum, legislator, dan pengguna individu, hingga lembaga publik dan swasta dan pemilik bisnis harus menyadari tanggung jawab mereka dan memainkan peran mereka. Menganalisis resiko, menetapkan kebijakan yang tepat, dan mengadopsi untuk kebutuhan spesifik mereka, meningkatkan keamanan komputer, data, dan jaringan dengan memastikan bahwa investigasi kejahatan dunia maya dengan forensik terperinci akan membantu para ahli di lapangan melakukan pekerjaan mereka lebih cepat dan lebih efisien. Ini tidak hanya akan mengurangi resiko keamanan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan untuk menuntut penjahat dunia maya. Sebuah model baru investigasi kejahatan dunia maya telah dijelaskan, dimasukkan arus informasi dalam model ini, serta langkah-langkah investigasi membuatnya lebih komprehensif dari model sebelumnya. Bab 13. Pendekatan sistemik holistik untuk keamanan ICT. Keamanan TIK akan dapat menerapkan epistemologi umum pada sistem kontrol dalam berbagai aplikasi, level, dan konteks tertentu. Namun, tidak semua memiliki model yang persis sama karena bekerja dengan metode pencegahan, analisis, arsitektur, mekanisme keamanan, perangkat perlindungan, dan sebagainya. Tetapi selalu dapat merujuk kembali ke sistem holistik asli. Model, modul sistematik, dan SHA, baik untuk pemikiran sendiri maupun untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan mungkin dengan kata lain. Jadi memungkinkan untuk melihat dan bekerja dengan sedetail dari suatu sistem, mengetahui dengan baik bagi sistem total, setiap saat akan memungkinkan untuk memutuskan sendiri dan menjelaskan kepada orang lain batasan, tuntutan, dan persyaratan apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Dengan menggunakan SHA, dapat mendefinisikan, mendiskusikan, dan mempertanyakan aplikasi, arsitektur, lingkungan, dan atau paradigma, dan dapat mencari solusi lain atau baru. Namun, tidak akan ada buku pegangan metode sistematik holistik keamanan TIK, dan yang mungkin diperoleh adalah sikap dan wawasan pribadi tentang cara menangani dan mengatasi permasalahan keamanan TIK. Bab 14. Sistem pemungutan suara elektronik.
Kesulitan utama dari proses elisitasi persyaratan tampaknya adalah perspektif yang berbeda dari masing-masing pihak. Seperti pemerintah mengacu pada persyaratan sebagai seperangkat hukum yang berlaku yang berkaitan dengan prosedur pemungutan suara tertentu, sementara penelitian tidak melangkah lebih jauh dari sekedar memberikan deskriptif naratif tentang sistem. Kesulitan lebih lanjut yaitu pada gambar 15.1, yaitu legal requirement abstract formulation like law or principle, atau bisa dijelaskan bahwa sebagian besar persyaratan sistem telah dihasilkan dengan mengubah formulasi abstrak, yaitu hukum atau prinsip-prinsip seperti melestarikan demokrasi menjadi satu set konkret persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, persyaratan fungsional, yaitu sistem e-voting ditentukan dalam struktur yang baik, set minimum layanan yang diharapkan didukung oleh sistem, menyoroti pada saat yang sama urutan yang diinginkan dan semua kemungkinan saling ketergantungan. Kemudian yang kedua, persyaratan non-fungsional terkait dengan struktur sistem yang mendasarinya, di prinsipnya tidak terlihat oleh pengguna dan biasanya memiliki dampak yang parah pada keputusan arsitektur. Persyaratan keamanan dan properti seluruh sistem seperti fleksibilitas, kenyamanan pemilih, dan efisiensi diperoleh melalui serangkaian persyaratan non-fungsional. Tidak ada skema kriptografi untuk e-voting jarak jauh atau untuk e-voting tempat pemungutan suara yang telah diterapkan dalam pemilihan nyata dengan skala signifikan. Transisi ke pemungutan suara internet jarak jauh tidak bisa dilakukan sekali saja. Menuju transisi ini, tampaknya wajar untuk mengambil langkah menengah melakukan e-voting yang aman di kantor polisi. Bab 15 pada keamanan sistem wiki seluler. Wiki telah muncul sebagai salah satu shell alat yang paling populer dan mendominasi dalam setiap konteks yang membutuhkan kolaborasi yang efektif dan berbagi pengetahuan dengan biaya rendah. Wikipedia tentu saja telah meningkatkan popularitas mereka, tetapi mereka juga mempertahankan bagian yang signifikan dalam aplikasi berbasis internet seperti pelacakan cacat, manajemen persyaratan, manajemen kasus uji, dan portal proyek. Persyaratan wiki implementasi wiki aman multiplatform baru diperjelas bahwa sistem wiki yang ada tidak dapat sepenuhnya mendukung klien seluler karena beberapa ketidakcocokannya yang ada. Selain itu, sistem wiki seluler yang aman yang efektif harus cukup ringan untuk mendukung perangkat kelas bawah. Perangkat seluler memiliki beberapa keterbatasan. Akibatnya, enkripsi XML dan spesifikasi sifat tanda digunakan untuk mewujudkan layanan kerahasiaan dan integritas ujung ke ujung. Nah, maka dari itu, skema ini dapat diterapkan secara selektif dan hanya untuk konten wiki yang sensitif, sehingga mengurangi jauh sumber daya komputasi yang dibutuhkan di kedua ujungnya. Untuk mengatasi autentikasi klien wiki, autentikasi satu arah sederhana dan protokol perjanjian kunci sesi juga diperkenalkan. Protokol ini juga memiliki permintaan yang rendah, hanya membutuhkan satu operasi publik di sisi klien. Di atas segalanya, solusi yang diusulkan dapat dengan mudah diterapkan pada implementasi wiki P2P terpusat dan yang akan datang. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada kurangnya materi dan kesalahan dalam penyampaian materi yang saya berikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.